Prospera merupakan organisasi yang kali ini kebetulan kita mendukung Jokowi untuk 2 periode. Hidup Jokowi. Itu kata sambutan yang akan diberikan oleh Ketua Prospera Aceh Tenian, yaitu Bung Zikrullah ST. Tempat dan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana-mana Allah telah memberikan kita semua kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Selamat berangkaian salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana oleh beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman Islam. Yang saya hormati pertama kepada Bang Nas selaku Korwil Prospera 3 Kabupaten Kota, yang saya hormati Ketua Dojo Kabupaten Aceh Pak Saiful Alam, yang saya hormati Ketua LGB Damia Bang Amir, yang saya hormati Pemret Kabar Tamiang Bang Hendra, yang saya hormati juga caleg DPRA dari Partai Golkar Bang Nasir, yang saya hormati Ketua PSI Kabupaten Jatamiang, dan yang saya hormati juga saya banggakan kawan-kawan Prospera dan kawan-kawan relawan Dojo, LJP dan lain-lain yang hari ini sudah menyempatkan waktu hadir untuk acara silaturahmi dukungan kita untuk Pak Jokowi untuk 2 periode ke depan. Kita hari ini kaum muda, kaum milenial seharusnya kita harus pandai memfilter isu-isu yang memang hari ini sengaja ditebar di media, hanya tujuannya untuk menjatuhkan Jokowi. Dan Prospera yang hari ini dari 1 tahun yang lalu saya pegang sampai hari ini kita tetap konsisten. Walaupun Jokowi belum deklarasi dulu setahun yang lalu, kita tetap konsisten mendukung Jokowi dari setahun yang lalu sampai hari ini. Dan yang kedua yang saya sampaikan, kita juga kenapa tema kita pilih pertanian, keterpihakan Jokowi terhadap sektor pertanian di Aceh Tamiang, karena insya Allah program-program Jokowi di tahun 2019 mencakup pertanian akan lebih banyak di Tamiang. Program-program hal itu yang akan diutamakan oleh Jokowi ke depan. Makanya kita juga dari relawan Jokowi kita kawal semua kegiatan-kegiatan Jokowi yang berpihak kepada masyarakat, agar kegiatan itu bermanfaat total untuk masyarakat Aceh Tamiang ke depan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Intinya kita tetap solid mendukung Jokowi 2 periode ke depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kayak Ustaz. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji kita syukur, lalu sama-sama kita panjatkan kepada Allah SWT atas berkat rahmatnya lah kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka acara bisa kita bilang deklarasi kemenangan Jokowi bagi kaum milenial yang disponsori oleh Prospera Aceh Tamiang. Kan tujuan kita tadi itu memenangkan Bapak Jokowi Widodo 2 periode, nggak ada nonsen ganti presiden 2019. Lanjut Jokowi Amin maju 2 periode sebagai presiden RI 2019-2024. Itu harapan kita. Kami dari Dojo telah mengembangkan sayap kami sampai ke 12 kecamatan, menggalang relawan untuk kemenangan itu. Jadi rata-rata itu hampir semua itu para milenial, anak muda yang memang punya wawasan, punya ide-ide cemerlang untuk menangki semua apa yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden. Aku mau ceritanya Presiden Jokowi itu masih presiden, bukan pejuang. Telah berbuat untuk Indonesia, jelas telah berbuat. Mungkin kita yang di kampung telah merasakan bagaimana dana desa itu bisa
tersalur, walaupun itu bukan program Pak Jokowi, itu programnya Pak SBY, tapi tanpa beliau saya yakin tak akan jadi itu. Ada dana desa ke desa-desa turun hingga triliunan rupiah. Tapi apa salah? Jadi apa salahnya kalau kita kembali mendukung beliau untuk menjadi 2 periode? Saya yakin kita bahu membahu meyakinkan masyarakat di desa, karena itu merupakan program beliau untuk berusukan desa-desa, menggalak kekuatan agar beliau Pak Jokowi kembali memimpin Indonesia untuk 2 periode ke depan. Insya Allah. Harapan saya kepada rekan-rekan dojo terutama, ayo kita bekerja. Saya paham kawan-kawan semuanya memang tanpa dojo pun sudah setuju dengan Jokowi, apalagi ada organisasi dojo, dan enggak mati sampai di situ. Kita akan terus berlanjut mendukung, menjalankan apa menjadi program beliau, terutama masalah pertanian seperti yang diangkat dari malam hari ini, keterpihakan Jokowi terhadap sektor pertanian di Aceh Tamiang. Kita daerah pertanian, tapi pertanian kita lihat sendirilah, nggak perlu saya yang sampaikan yang muluk-muluk. Yang jelas kita tidak berseberangan, kita tidak perlu melawan dengan hawa-hawa untuk tetangga sebelah, untuk pengusung, untuk calon yang di sebelah sana. Kita bersama-sama untuk memenangkan Pak Jokowi, bukan menjadi musuh orang. Kita berkawan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama berilah syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan iman, Islam serta waktu pada sore yang berbahagia ini, sehingga kita dapat berkumpul di kafe yang sederhana, dan selawat serta salam sama-sama kita sediakan kepada alam yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Ketua Prospera Aceh Tamiang, Ketua Luhur Amin Aceh Tamiang, Korwil Prospera Aceh Timur Tamiang dan Kota Langsa, para pengurus Prospera Aceh Tamiang, kemudian Ketua PSI Aceh Tamiang yang telah bersedia hadir pada kegiatan Prospera Aceh Tamiang yang berbahagia. Perlu juga kami sampaikan, pada proses pemenangan ini tentu yang sangat dibutuhkan adalah solidaritas. Bukan prosesnya melalui sepatu, melalui media sosial, melalui hal-hal yang lain. Kemudian ada beberapa proses yang lain begitu, isu-isu strategis yang bisa kita lakukan. Yang pertama menyangkut ADD seperti Dojo Agung bilang, Pak Setu Alam, itu juga sangat strategis untuk kita publikasikan kepada masyarakat. Kemudian ada beberapa kegiatan seperti plasma, artinya bantuan bibit sawit kepada petani-petani untuk peremajaan kebun sawitnya. Itu juga salah satu program dari pasca reformasi sampai saat ini yang sangat menyentuh masyarakat. Karena berbicara kebun sawit, hampir 80% kita petani daerahnya ditanami kebun sawit. Jadi hal-hal seperti ini harus kita munculkan gitu. Selain berbicara tentang mengkanter isu-isu hoak, tetapi proses mengkanter isu-isu hoak yang kita lakukan bukan berbicara argumentasi atau beradu argumentasi di media sosial atau di tempat-tempat yang lain. Kenapa? Karena itu sangat riskan. Ketika kita tidak mampu mengontrol emosi kita, maka akan keluar bahasa-bahasa yang akhirnya menjadi bumerang bagi tim Jokowi sendiri begitu. Jadi harus kita lakukan adalah kalau orang mengatakan bahwa misalnya tidak perlu syariat Islam, maka kita harus sampaikan biaya terhadap proses-proses asosiasi terhadap nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai sosial itu lebih besar misalnya. Kemudian beberapa kegiatan umat Islam, MTQ, macam semuanya mendapat prestasi misalnya di internasional, itu harus diinventarisir begitu.
harus kita inventarisir, dan itu kita bantah dengan data-data, dengan kegiatan-kegiatan. Ini tidak perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji beserta syukur kehadirat Allah, selawat serta salam. Mari kita sajikan kepangkuan dalam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua Pospera Akademi, saya hormati Ketua Dojo Akademi, yang saya hormati adinda saya Muhammad Nasir, salah satu calon anggota DPRA. Mudah-mudahan beliau bukan hanya calon, tapi mari kita sama-sama memilih beliau pada saat hari H ke depan. Yang saya hormati teman-teman Pospera Akademi beserta teman-teman Dojo Akademi yang telah berhadir pada hari ini. Saya bangga dengan teman-teman sekalian yang telah mencoba menggagas kegiatan ini berupa dengan tema yaitu sektor mengangkat di bidang sektor pertanian. Sebagai orang yang di Pospera harus berani menyatakan bahwa kita Pospera yang berani melakukan advokasi kepada rakyat yang dibutuhkan. Mungkin itu dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari masukan Bang Nas, saya mengingat tentang film Sarjana Kambing. Beliau merupakan sarjana yang lulus dengan cum laude, namun beliau menolak menjadi pegawai negeri sipil dan orang tuanya menuntut supaya beliau menjadi pegawai negeri sipil. Namun beliau kekeh dan tetap ingin menjadi petani. Dan akhirnya dia merupakan benar-benar menjadi sosok manusia yang membawa perubahan bagi masyarakat. Dulunya Kamboja merupakan penerima beras dari kita. Kali ini Kamboja tidak perlu menerima beras dari negara-negara tetangganya. Kamboja cukup dengan negaranya sendiri sebagai pemasok untuk masyarakatnya, dan masyarakat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat penghormatan saya kepada Ketua Pospera Aceh Tamiang Adinda Jikrilah, penghormatan saya kepada Ketua Dojo Amin Kabupaten Aceh Tamiang Abangda Saiful Alam, penghormatan saya kepada Koordinator Pospera 3 Kabupaten Kota yaitu Abangda Bang Nasruddin, penghormatan saya kepada Bang Nasir yang hari ini beliau menyatakan maju akan mewakilkan kita di DPRA melalui Partai Golkar. Saya berharap dengan kawan-kawan semua yang hadir di sini, ada senior saya juga, ini mantan Dato R9 ini Pak Saleh. Bapak Saleh ceritakan dulu ini. Beliau walaupun senior ini mantan ketua kelompok tani. Ini juga ada, alhamdulillah sudah bergabung di kita. Saya berharap selain untuk pemenangan Bapak Jokowi Maruf Amin, saya berharap kawan-kawan juga bisa membantu abangda saya Bang Nasir supaya kita punya perwakilan di DPR Aceh, sehingga kaum milenial ini ada yang berjuang baik di sektor pertanian, pendidikan, pemuda, ada perwakilan kita di DPR Aceh nanti kelak 2019. Tanpa memperpanjang muka nih, Mas, saya sedikit mengulas berdasarkan catatan kita dari tahun 4 tahun Pak Jokowi menjadi presiden itu banyak program-program di sektor pertanian itu yang sudah turun di Tamiang, misalnya gerakan tanaman jagung, padi, kedelai. Apa manfaat bagi petani penyaluran anggaran dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat? Terima kasih. Desa infrastruktur di sektor pertanian itu terbantu, misalnya jalan usaha tani. Jadi setiap pengusulan dana desa itu kan melalui namanya musrebang desa. Jadi setiap kelompok tani, gapota, habis itu KTNA di kampung,
itu diundang oleh Pak Datuk Penghulu di sini atau Geci kalau di Langsa itu diundang. Mereka mengusulkan banyak program-program di sektor pertanian itu tertentu. Misalnya apa? Ada jalan usaha tani. Jalan usaha tani itu bagaimana petani dengan akses yang bagus itu bisa. Kami mengurus Pospera Aceh Tamiang tidak akan membeli kucing dalam karung. Kami siap memenangkan Bapak Jokowi sebagai Presiden 2019-2024. Prestasi beliau di masa Presiden periode sebelumnya sangat-sangat patut kita apresiasi. Dari Sabang sampai Merauke jelas beliau membangun bangsa ini dengan merata. Hidup Jokowi! Hidup!